Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan Wajilatil Qulub bagian yang ke-8, indikator yang ke-10, yaitu As-salamatu minal ghilli lil mu'minin, tidak dengki atau hasad kepada mukmin lain, yang meliputi 1. Dalil dan pengertian hasad atau dengki, serta peringatan Rasulullah SAW untuk hati-hati terhadap hasad atau dengki dan tidak dengki. Yang kedua, sebab-sebab yang akan menimbulkan sikap dengki atau hasad. Yang ketiga, cara memadamkan sikap dengki atau hasad dan dampaknya. Dalil dan pengertian serta peringatan Rasulullah SAW untuk hati-hati terhadap dengki dan tidak dengki, penjelasannya berikut ini. Dalil tentang hasad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinisai nasibum mimma iktasabun. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa ayat 32. La hasada illa fitnatain. Rajulun 'allamahullahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lah faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq faqal rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, lalu ia membacanya di malam dan siang hari, kemudian didengar tetangganya. Tetangga berkata, seandainya saya diberi seperti si fulan, maka akan aku lakukan seperti dia lakukan. Dan orang yang diberi oleh Allah harta, lalu dia menginfakkan pada kebenaran. Kemudian berkata seseorang, seandainya aku diberi seperti si fulan, maka aku lakukan seperti yang dia lakukan. Hadis rawahu Bukhari. Pengertian hasad. Hasad ialah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Hasad dapat membuat seseorang mudah menyebarkan berita yang tidak benar atau kejelekan orang lain yang tidak ada buktinya. Hasad adalah penyakit hati
yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si penderitanya atau pelakunya. Orang yang memiliki sifat hasad bisa jadi tidak merasa kalau dirinya sedang dihinggapi penyakit yang berbahaya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Peringatan Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakul hasanati kama ta'kul naru al-hatab, au qala al-ushb." Hati-hatilah kalian dengan hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar, rumput kering. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimahullah, demikian tadi dalil dan pengertian dengki atau hasad. Dilanjutkan dengan peringatan Rasulullah SAW untuk hati-hati terhadap hasad dan tidak hasad. Karena dengki atau hasad itu bisa mengurangi pahala atau kebaikan, bahkan menghilangkan pahala atau kebaikan. Untuk selanjutnya, penyebab timbulnya sikap dengki atau hasad, kemudian cara memadamkannya, dan dampak dari sikap hasad, penjelasannya berikut ini. Di antara penyebab timbulnya hasad atau dengki: 1. Seseorang tidak mampu mengukur dirinya sendiri. 2. Tidak mengetahui potensi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. 3. Menutup-nutupi kekurangan pada dirinya dengan membuka kekurangan orang lain. 4. Memiliki keinginan yang tidak bisa dicapai karena adanya kelebihan pada orang lain. 5. Ketidakmampuan menangkap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya atau kelebihan yang diberikan kepada orang lain, pasti Allah memberikan kepadanya kelebihan yang tidak sama. Di antara cara memadamkan sifat dengki atau hasad: 1. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. 3. Harus mampu bersabar dalam menghadapi orang yang dengki. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menyerahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. 5. Hilangkan penyakit hati termasuk dengki. 6. Ikhlas menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya di atas segalanya. 7. Selalu mengaturkan istighfar atau memohon ampunan untuk semua dosa. 8. Selalu berbuat kebaikan dan memperbanyak sedekah. 9. Membalas dengan kebaikan kedengkian orang lain. 10. Memurnikan tauhid dan yakin bahwa yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dampak melakukan sifat dengki atau hasad: 1. Merendahkan martabat orang lain dan kebaikannya. 2. Pahala yang didapat akan habis karena kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. 3. Kesenangan yang didapat hanya sebentar dan kesengsaraan akan lebih lama. 4.
Melakukan kebaikan bukan mencari ridho Allah, tetapi ingin merendahkan orang lain. 5. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. 6. Senang mengingkari nikmat Allah dan yang diberikan kepadanya. 7. Banyak orang yang membencinya. 8. Lebih banyak merasakan kesengsaraan daripada kepuasan. 9. Bisa jadi kehilangan imannya. 10. Menjadi lupa untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang as-salamatu minal ghidil mu'minin, yaitu tidak dengki kepada mukmin lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk menghindari sikap hasad atau dengki. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.